Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semuanya. Kali ini kita akan bahas tentang materi PPKN kelas 10 bab 3 subbab ketiga dengan judul Good Governance atau tata kelola pemerintahan yang baik. Nah, di pertemuan kali ini kita akan bahas apa-apa saja hal-hal yang berkaitan dengan good governance ini. Yang pertama kita masuk ke definisi. Nah, menurut World Bank, good governance adalah sebuah penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dengan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, serta menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Sedangkan ada definisi yang lain, good governance adalah suatu tata kelola dari pemerintahan yang baik yang merupakan satu bentuk maupun wujud tanggung jawab yang meliputi wewenang administrasi, wewenang ekonomi hingga wewenang politik demi mengatur segala permasalahan sosial negara tersebut. Ini dari cerdika.com. Kemudian dari kamus tokopedia.com, good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif. Good governance menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan politikan framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Governance pada dasarnya pertama kali digunakan di dunia usaha atau korporat. Nah, konsep governance melibatkan tidak sekedar pemerintah dan negara, tapi juga peran berbagai aktor di luar pemerintah dan negara, sehingga pihak-pihak yang terlibat juga sangat luas. Governance adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan sektor non-pemerintah dalam satu kegiatan kolektif. Governance adalah praktek penyelenggaraan kekuasaan dan kewenangan oleh pemerintah dalam pengelolaan urusan pemerintah secara umum dan pembangunan ekonomi pada khususnya. Sementara itu, Hodges dan Fairley dan kawan-kawan dalam Osborne dan Geber tahun 1992 berpendapat bahwa good governance memiliki kriteria yang berkemampuan untuk memacu kompetisi, akuntabilitas, responsif terhadap perubahan, transparan, berpegang pada aturan hukum, mendorong adanya partisipasi pengguna jasa, mementingkan kualitas, efektif, dan efisien, mempertimbangkan rasa keadilan bagi seluruh pengguna jasa, dan terbangunnya suatu orientasi pada nilai-nilai. Governance sebagai proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan public goods dan service. Lebih lanjut ditegaskan bahwa apabila dilihat dari segi aspek fungsional, governance dapat ditinjau dari apakah pemerintah telah berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah digariskan atau sebaliknya. Nah, pada praktiknya, tata kelola pemerintahan yang baik merupakan bentuk pengelolaan negara dan masyarakat yang bersandar pada kepentingan rakyat. Saya garis bawahi, kepentingan rakyat. Pemerintah dan masyarakat duduk bersama untuk membicarakan masalah-masalah yang dihadapi bersama dan sekaligus merencanakan bersama tentang sesuatu yang hendak dilakukan dan dikerjakan di masa mendatang. Nah, selanjutnya kita akan bahas ada 3 unsur pokok dalam good governance. Yang pertama itu adalah unsur pemerintah yang dipercaya menangani administrasi negara pada satu periode tertentu. Ini unsur yang pertama. Yang kedua, unsur swasta yang bergerak dalam pelayanan publik. Dan yang ketiga, unsur warga masyarakat sebagai stakeholder. Kemudian apa saja ciri-ciri good governance? Nah, menurut Laode-Ida, tata kelola pemerintahan yang baik ini haruslah memiliki beberapa kriteria berikut. Yang pertama, terwujudnya interaksi yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Jadi adanya hubungan
hubungan yang baik antara pemerintah dengan swasta, antara pemerintah dengan masyarakat, atau sebaliknya masyarakat dengan pemerintah atau masyarakat dengan swasta. Begitu pula antara hubungan swasta dengan pemerintah atau swasta dengan masyarakat. Yang kedua, komunikasi. Adanya jaringan multisistem, yaitu antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Ini adanya komunikasi yang terintegrasi, yang melakukan sinergi untuk menghasilkan output yang berkualitas. Kemudian ada proses penguatan diri sendiri atau self-enforcing process. Ada upaya untuk mendirikan pemerintah self-governing dalam mengatasi kekacauan dalam kondisi lingkungan dan dinamika masyarakat yang tinggi. Yang keempat, keseimbangan kekuatan, balance of force, dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Ketiga elemen yang ada menciptakan dinamika, kesatuan dalam kompleksitas, harmoni, dan kerjasama, serta adanya independensi, yakni menciptakan saling ketergantungan yang dinamis antara pemerintah, swasta, dan masyarakat melalui koordinasi dan fasilitasi. Nah, berikutnya ada azas-azas umum pemerintahan yang baik sebagaimana yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1998. Pertama, adanya kepastian hukum yang berguna untuk mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan penyelenggaraan negara. Kemudian azas tertib penyelenggaraan negara yang berfungsi sebagai landasan keteraturan, kecocokan, hingga keseimbangan pengabdian penyelenggaraan negara. Yang ketiga, ada azas kepentingan umum yang berfungsi untuk mendahulukan kesejahteraan umum. Yang keempat, ada azas keterbukaan yang berfungsi untuk membuka diri bagi masyarakat untuk keperluannya serta dengan adanya jaminan perlindungan atas hak azazi mereka. Yang kelima, ada azas profesionalitas yang berguna untuk mengutamakan keahlian dengan kode etik sebagai landasan utamanya. Yang keenam, ada azas akuntabilitas yang berguna untuk menentukan bahwa setiap kegiatan harus senantiasa dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Yang ketujuh, ada azas proporsionalitas yang berguna mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan negara. Nah, berikutnya akan disajikan indikator tata kelola pemerintahan yang baik. Yang pertama adalah partisipasi. Indikator pertama dari tata kelola suatu pemerintahan yang baik adalah partisipasi. Dalam satu kinerja pemerintahan, maka harus senantiasa ada evaluasi, kritik, dan saran maupun aspirasi dari berbagai pihak demi mewujudkan pemerintahan yang ideal. Harapannya tentu saja untuk bisa mewujudkan semakin memajukan negara kita ini. Yang kedua yaitu transparansi. Transparansi adalah indikator penting berikutnya demi mewujudkan pemerintahan yang ideal. Jadi, dengan adanya transparansi, maka seluruh masyarakat bisa turut serta dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Kemudian ada koordinasi, merupakan indikator tata kelola pemerintahan yang dinilai baik, yakni dalam hal memastikan adanya keseluruhan pemangku kebijakan untuk benar-benar mempunyai kesamaan pandangan demi mewujudkan pemerintahan yang ideal. Jadi, tidak ada istilahnya pemerintahan demi kepentingan pribadi, melainkan pemerintahan demi kepentingan bersama. Dan yang terakhir adalah akuntabilitas. Jadi indikator akuntabilitas ini merupakan indikator wujud dari pertanggungjawaban atas segala peraturan yang sudah dibuat. Akuntabilitas juga dapat digunakan untuk menyimak tingkat profesionalitas tiap-tiap oknum pemerintahan dalam menyikapi adanya perbedaan. Nah, jadi ada banyak wujud pemerintahan yang baik ini, salah satunya adalah salah satu wujud tata pemerintahan yang baik yaitu adanya citra pemerintahan yang demokratis. Sementara pemerintahan yang demokratis merupakan landasan terciptanya tata pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang demokratis menjalankan tata pemerintahan secara terbuka terhadap kritik dan kontrol dari rakyat. Baik, demikian materi yang bisa saya paparkan tentang good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.